Golkar kan masuk koalisi yang mendukung Pak Prabowo. Nah, kita sudah mendukung, jadi tentunya kita akan all out untuk memenangkan. Tentunya kami akan menyesuaikan program-program dari tim pemenangan. Jadi kita akan jalan sendiri-sendiri, tapi kita sesuai dengan tugasnya. Misalnya Partai Berkarya ditugaskan untuk mungkin wilayah mana-mana gitu, kita ikut aja. Menjelang Pilpres 2019 kemarin, nama Titik Soeharto, putri Presiden RI kedua, berkali-kali jadi sorotan publik lantaran berbagai pernyataan kontroversialnya di media. Pada 2017, dia menyebut bahwa kejayaan Golkar harus kembali seperti saat Orde Baru. Lalu masih di tahun yang sama, ketika Setia Novanto lengser dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar setelah tersandung kasus korupsi, Titik kembali jadi perbincangan karena menyatakan niat ingin menduduki jabatan yang sama. Padahal, tahun 2015 belum lama berlalu, sewaktu Titik menyatakan ke media bahwa Yayasan Supersemar besutan sang ayah tidak sanggup membayar hutang sebesar 4,4 triliun rupiah pada pemerintah. 2018 Titik juga menarik perhatian karena meninggalkan Golkar, kendaraan yang membawanya ke Senayan hanya untuk gabung ke Berkarya besutan sang adik, salah satu partai yang dinyatakan lolos verifikasi dalam pemilu 2019, serta berkoalisi dengan Gerindra, PKS, PAN, juga Demokrat untuk memenangkan pasangan Prabowo Sandi. Ini lantas ditengarai oleh beberapa pihak sebagai upaya keluarga cendana untuk memulihkan dinasti dengan menjual nostalgia dari era bapak mereka. Ini strategi yang naif mengingat brutalnya rezim Soeharto sudah jadi pengetahuan umum yang mudah diakses oleh publik sejak era internet. Jadi meski ada prestasi yang bisa dijual dari nama orang tua, itu tidak mungkin cukup untuk menutupi borok sang tiran di lain sisi. Kita harus mencari putra terbaik bangsa, mana yang dipilih oleh rakyat atau yang dianggap terbaik oleh rakyat untuk memimpin negara, bangsa dan negara ini. Saya kira itu yang harus kedepankan dalam keputusan kesepakatan, karena memang fokus yang kami usung ini betul-betul mumpuni dan punya kredibilitas yang tinggi di daerahnya masing-masing. Itu yang kita utamakan sekarang, karena setelah itu baru kita pikirkan bagaimana pemenangannya dan memikirkan bagaimana apa yang kita akan lakukan untuk strategi pendukungan terhadap yang tahapan yang kita akan lalui. Bahkan yang menyatakan deklarasi. Ya, karena kita sudah mendukung, jadi tentunya kita akan all out untuk memenangkan. Tentunya kami akan menyesuaikan program-program dari tim pemenangan. Jadi kita akan jalan sendiri-sendiri, tapi kita sesuai dengan tugasnya. Misalnya Partai Berkarya ditugaskan untuk mungkin wilayah mana-mana gitu, kita ikut aja. Dan ingin pemimpin yang benar-benar untuk bagaimana menciptakan suatu negara yang lebih makmur lagi, lebih sejahtera lagi. Saya tadi menyarankan bahwa pada konteks ini kami hanya berkonsentrasi pada capres yang kami usung. Bertambah atau tidaknya pesaing dalam konteks kontestasi politik di pileg maupun pilpres, kami sebagai partai tertua, partai modern tertua di Indonesia, kami sangat percaya diri untuk memenangkan apa yang sudah kami targetkan. Anies Baswedan masih melakukan banyak sekali konsolidasi, kemudian juga menyapa rakyat Indonesia seperti yang kita lihat. Jadi memang sosialisasi terus dilakukan oleh Anies Baswedan sambil terus mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Nah, ini sebenarnya penting seorang presiden, bukan hanya Anies Baswedan dan calon-calon lainnya, bagaimana mendengarkan rakyat dan bagaimana dari hasil mendengarkan itu kemudian diubah menjadi program-program yang memang bisa mensejahterakan rakyat nantinya. Bahwa senyum Anies Baswedan inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting kepada demokrasi kita. Boleh kita adu gagasan, adu rekam jejak, adu pengalaman dalam dunia pemerintahan, tapi pada hakikatnya hari inilah Anies menebar senyum. Ini menunjukkan bahwa trust kepercayaan masyarakat sudah diberikan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Baca Pres Anies Rashid Baswedan melakukan hal mengejutkan ketika berkunjung ke Kabupaten Jember pada Sabtu 6 Mei 2023. Usai menghadiri jamuan makan di rumah pribadi Bupati Jember Hendy Siswanto, dia justru bergegas pergi dan tiba-tiba melanjutkan kegiatan nongkrong di sebuah warung milik kader PDIP.
Hanya sedikit pernyataan yang dilontarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu ketika pertemuan dengan Bupati Hendy dan keluarganya. Kami datang untuk mendengar aspirasi sebagai tanggung jawab karena kita mendapat amanah dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Demikian katanya singkat. Anies kemudian nongkrong di warung tipis-tipis di Jalan Danau Toba, Sumbersari yang notabene tempat ini milik bacalek DPRD Jember dari PDIP Dewi Eliana. Di situ Anies sama sekali tidak menyinggung tentang pesaingnya Ganjar Pranowo yang sedang dicalonkan oleh PDIP. Padahal Ganjar juga akan berada di Jember untuk deklarasi relawannya. Komentar Anies beralih untuk memuji sambutan masyarakat Jember karena sempat berdialog sejenak dengan beberapa orang simpatisan perempuan. Warganya ramah, hangat, dan bersahabat. Kita bicara tentang misi keadilan, ketimpangan, kemiskinan, dan masalah lapangan pekerjaan. Demikian ujar Anies. Di warung tipis-tipis sempat Anies berkesempatan diajak merayakan ulang tahun ke-50 anggota Komisi DPR RI Charles Megiansa. Rombongan Anies berpindah tempat sehabis pemotongan kue tart. Berdasarkan jadwal yang beredar di media, malam ini Anies bakal berkunjung ke Kiai Haji Busaki Syah di Pondok Pesantren Al-Qadiri, Gebang. Pesantren tersebut merupakan milik keluarga anggota Komisi DPR RI dari Partai Nasdem Fadil Busaki Syah. Pada Minggu 7 Mei 2023 pagi, Anies berencana menghadiri acara haul Habib Soleh di Kecamatan Tanggul dan berlanjut menyapa warga di alun-alun Jember. Baca Pres Anies Rashid Baswedan melakukan hal mengejutkan ketika berkunjung ke Kabupaten Jember pada Sabtu 6 Mei 2023. Usai menghadiri jamuan makan di rumah pribadi Bupati Jember Hendy Siswanto, dia justru bergegas pergi dan tiba-tiba melanjutkan kegiatan nongkrong di sebuah warung milik kader PDIP. Hanya sedikit pernyataan yang dilontarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu ketika pertemuan dengan Bupati Hendy dan keluarganya. Saat statusnya masih istri tentara, Titik pernah aktif sebagai anggota Persi Chandra Kirana, serta mengurusi beberapa organisasi lain, entah itu sebagai Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani, Ketua Yayasan Seni Indonesia, juga jadi pembina di beberapa yayasan yang didirikan oleh keluarganya, termasuk Yayasan Super Semar dan Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Titik juga pernah memegang jabatan penting di berbagai perusahaan, seperti jadi komisaris di PT Mekar Unggul Sari, kemudian menduduki posisi yang sama di PT Bursa Efek Jakarta, serta PT Surya Citra Media, perusahaan penyiaran yang saat ini menaungi stasiun TV SCTV dan Indosiar. Namun berbeda dengan beberapa saudaranya yang sudah aktif di politik sejak sang bapak masih berkuasa, Titik justru baru berkarir jauh setelah pengaruh Soeharto memudar. Dia ikut serta dalam pemilu legislatif 2014, kemudian berhasil memperoleh kursi di Senayan lewat Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari sini, dia sempat memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, serta jadi Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Golkar. Dari keluarga memang saya yang mewakili keluarga saya. Entah apakah ini bisa disebut pencapaian atau tidak, tapi sebelum mulai terjun ke politik, Titik Soeharto pernah 2 kali tampil di depan publik selama Mei 2006. Pertama untuk menjenguk dan memberikan bantuan ke pengungsi Gunung Merapi, lalu di saat bersamaan menyatakan permintaan maaf atas nama sang ayah Soeharto. Sementara untuk penampilan selanjutnya, dia mengunjungi pengungsian di sekitar lokasi gempa Yogyakarta untuk memberi bingkisan 85 tahun Pak Harto ke para korban. Di sini, dia juga mengirim salam sang ayah ke para warga. Nah, hanya jarak sebulan dari penampilan itu, Titik kembali muncul pada 9 Juni 2006 sebagai presenter tayangan langsung Piala Dunia di SCTV. Namun ini hanya berlangsung sebanyak 3 kali pertandingan. Karena setelahnya, SCTV banjir kritikan dari para penggemar bola yang menganggap kemunculan Titik hanya jadi gangguan, sebab dirinya tidak punya kompetensi sebagai pembawa acara. Sejak saat itu, Titik tidak pernah muncul lagi selama gelaran Piala Dunia. Tapi menurut pihak SCTV, itu bukan terjadi karena tuntutan pemirsa, melainkan masa kontrak anak Soeharto itu hanya berlaku untuk 3 pertandingan. Dari sini, akhirnya muncullah rumor bahwa alasan Titik dijadikan presenter oleh SCTV adalah sebagai imbalan karena telah menalangi 25% dana pembelian hak siar Piala Dunia 2006, sekaligus upaya keluarga cendana untuk kembali dalam pentas politik tanah air. Ya,